Oke, baik. Semoga sehat semua, tetap semangat. Ini sudah pekan ke berapa? 12 atau 13 ya. Yang jelas ini satu pekan terakhir sebelum pekan terakhir ya. Jadi pekan depan kita terakhir. Kita akan membahas topik-topik yang menarik sebetulnya pada pekan-pekan terakhir ini, karena disinilah chemical engineer ya, proses engineer itu core kompetensinya di sini ya. Kan di awal-awal yang teman-teman Anda dari mechanical engineer ya, dari civil engineer, mereka belajar sama ya, di mana-mana samaan Bernoulli ya gitu-gitu aja ya. Itu kan pada dasarnya raja masa energi kan ya. Nah, saya hari ini akan melanjutkan dari topik kemarin yang kita bahas ya. Bentar. Ya. Oke. Ya. Saya share screen ya. Seperti biasa daftar hadir sudah dibuka. Kita tancap gas ya. Lanjut, kita belajar. Baik, kemarin teman Anda sudah berbagi opini ya. Kalau kekentalan naik pada fluida incompressible, apakah sudah pasti menjadi non-Newtonian? Ya, kemarin teman Anda sedikit terkecoh dengan apa itu kekentalan versus viskositas. Ya. Versus kekentalan versus sifat fluida. Apakah dia Newtonian atau non-Newtonian? Kalau viskositas itu sudah inherent dari fluidanya, ya, jadi sudah jadi sifat asalnya dari fluidanya, ya, sepanjang dia berasal dari sumbu 0,0 ya, 0,0, ya, kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar, sepanjang dia berasal dari 0,0 di sini ya, dan sifatnya lurus ya, 0,0 di sini dan sifatnya lurus, mau kental kayak apapun dia sifatnya adalah apa? Newtonian ya. Nah, ya, sebetulnya ya semudah itu dari kita untuk memberikan pengajaran mengenai fluida non-Newtonian. Namun sering sekali chemical engineer lupa terhadap konsep hari ini. Ya, kalau mereka kental, mereka pasti ini non-Newtonian, padahal belum tentu. Atau ya dihajar aja. Oh, yang penting kita pakai positive displacement pump gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah di pabrik. Ini sedikit saya cerita. Anda sedang belajar PTK kan? PTK sudah sampai mana? Boleh saya minta itu? Boleh saya minta satu orang berbicara? Sampai ekonomi, Pak. Ekonomi ya, oke. Anda di PTK ada McFlu nggak? PTK. Ada, Pak. Ada, ngapain lagi belajar McFlu? Ya, oke. Anda mestinya ada belajar mengenai industri urea. Belajar nggak? Atau amonia? Anda belajar hal ini nggak? Ada sih, Pak, dibahas, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini keren industrinya ya. Keren kan udah paten ya. Dan ini memang sudah lama. Di Indonesia sudah banyak. Nah, kalau kita gambarkan BFD-nya, BFD block flow diagram ya. Anda punya di sini, jadi ini unit pabrik. Di sini adalah unit pabrik amonia ya. Ya, di sini masuk apa di sini? Natural gas, ya kan? Ya enggak. Kemudian masuk apa lagi di sini? Masuk nitrogen, ya. Ya kan? Anda masih hafal hal tersebut kan? Ya. Nah, ketika keluar dari sini,
Jadilah amonia. Ya. Amonia. Keluar dari sini ada CO2 sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan apa? Macam-macam dari steam reforming sampai water gas shift reaction jadi CO2. Ujungnya kan kita pengen CO2 karena CO2 bisa kita pisahkan. Nah, di sini ada unit urea. Nah, pabrik kimia itu kayak gini. Nah, CO2 tambah NH3 itu nggak langsung jadi urea. Dia melewati suatu produk antara yang namanya amonium karbamat. Amonium karbamat. Baru dari amonium karbamat, ya di sini jadi urea. Ya, di sini, masuk sini, masuk. Jadi amonium karbamat ketika kehilangan CO2, salah satu CO2-nya dia menjadi urea. Nah, gampang ya. Nah, amonium karbamat itu bentuknya cair, tapi dia di temperatur 40 atau 50 dia membeku. Ya. Seperti itu. Tapi kalau di temperatur, bentuknya padat ya. Dia di temperatur 40 sampai 50 mulai mencair dan mencair ya. Artinya di sini akan ada, jadi reaktor itu ada dua, reaktor carbamation ya, pembentukan amonium karbamat, lalu reaktor urea sintesis ya. Jadi di sini nanti dia akan lepas CO2. Ya. Nah, di carbamation ini, nah itu karbamat itu dia sifatnya seperti ya cat, bayangkan. Anda kayak cat yang apa ya? Kayak maizena solution kemarin tuh loh yang saya tunjukkan kemarin ya. Sifatnya kayak gitu, tapi itu kayak gitu di temperatur 40 50, enggak usah kurang loh, pokoknya di atas 60. Anyway, itu panas ya, butuh panas supaya bisa mengalir. Sementara temperatur di luar, temperatur surrounding dari pabrik urea ya standar lah ya, standar panasnya Indonesia, karena nggak mungkin ada pabrik urea di Bandung ya, nggak mungkin ya, sekitar 35 derajat Celcius. Jadi ketika selesai dari reaktor karbamat, ya, saya gambarkan reaktornya seperti ini, dia selesai karena dia cair ya, di sini amonia, ya, di sini masuk CO2, keluar jadi karbamat, misalkan ke sini, karbamat, itu sangat rentan untuk membeku. Jadi harus diinsulasi. Bayangkan Anda mompa sesuatu yang mudah sekali membeku. Nah, di sini ada pompa untuk masuk ke reaktor urea. Reaktor urea di sini. Nanti di sini lepas CO2, keluar sini urea cair. Ya. Cair atau jadi bril ya, saya kurang tahu. Yang jelas urea keluar. Pompa ini bukan pompa sembarangan, bukan pompa sentrifuge. Bukan pompa sentrifugal, tapi di sini namanya positive displacement pump. Untuk pengetahuannya. Nah, mungkin di sini temperatur masih 80, tapi nyampe sini udah 60 atau 50. Kenapa? Wajar ya. Keluar dari pipa, keluar dari reaktor, ada pipa. Pipanya bersentuhan dengan temperatur luar dan dia turun. Akhirnya apa? Porsi, kalau kita lihat di sini di dalam pipa penampangnya, di dalamnya sini akan ada porsi karbamat yang membeku, porsi ya. Portion of apa ya? Fraksi karbamat yang membeku. Ya, di sini tetap panas. Tapi di sini akan ada karbamat. Jadi akibatnya apa? Seperti orang sakit jantung. Suatu saat pompa-pompa ini bisa trip. Tahu trip ya? Nah, kalau di pabrik kimia, trip itu artinya alatnya mati total. Shutdown. Trip, shutdown tiba-tiba. Kenapa? Karena meskipun kita bisa mengatakan yang di sini ada aliran ya. Di sini yang saya arsir ini terdapat apa kira-kira menurut Anda? Yang saya arsir tersebut terdapat campuran
Ya, tidak hanya cairan murni lagi, melainkan campuran cairan karbamat dengan karbamat yang mau membeku. Artinya apa? Kemarin saya katakan di slide sebelumnya. Apa ini? Ya, di sini sifatnya meninggalkan Newtonian. Kenapa? Makin banyak fraksi padatan. Oke. Oke. Jadi alirannya ke sini, ya aliran ke sini, ke arah sini, itu benar-benar ya yang pertama temperaturnya harus dijaga, ya. Yang kedua, ya di sini alirannya itu apa? Anda bisa bayangkan nggak? Anda memompa air gimana? Ada yang pernah punya akuarium di rumah? Kontinu ya, memompa air. Tapi Anda bisa bayangkan Anda memompa pasta gigi. Gimana? Ada yang mau ngobrol di sini? Mau memompa pasta gigi. Kira-kira pola alirannya gimana? Ya, nggak se-smooth air ya. Ya, atau hampir seperti pasta gigi lah. Artinya, ini adalah salah satu contoh fluida Newtonian. Tadinya Newtonian mungkin, Allah alam saya nggak tahu. Ya, meninggalkan sifat Newtoniannya di tengah jalan. Karena dingin. Kenapa? Ya, dia dingin di situ ya, simple ya. Dia dingin. Dan dia menjadi seperti kolesterol. Oke. Seperti kolesterol yang ada pada darah Bapak, Ibu yang mungkin kena penyakit tersebut ya. Jadi udah alirannya makin kecil, sifatnya menjauhi Newtonian. Dan ini apa akibatnya kalau orang tidak mengetahui apa itu fluida Newtonian dan non Newtonian? Maka ketika dia mendesain pabrik, merancang pabrik, dia akan sembarangan. Kenapa? Dia pakai centrifuge pump aja. Ya, pakai centrifuge pump. Kenapa? Karena cairan. Dan harga centrifuge pump lebih murah dibandingkan PD pump, positif displacement pump. Energi yang dipakai lebih kecil ya dibandingkan PD pump ya. Karena PD pump itu kayak piston, dia nendang terus dek 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 ya. Kalau Anda masih ingat ya, dalam perancangan pompa itu selalu ada sorry. Anda masih ingat pump curve? Masih ingat pump curve Anda? Saya lupa bentuknya. Anyway, ada trade off ya. Ya, yang pertama adalah key, yang kedua adalah head ya. Ya, saya lupa bentuk, tiba-tiba lupa saya pump curve bentuknya. Ya, yang jelas pump curve itu kalau nggak salah dia ada titik optimumnya dari pemakaian energinya. Di sini key, di sini head kalau nggak salah. Saya lupa atau sebaliknya. Artinya Anda pemakaian energinya, jadi Anda nggak bisa serta-merta pompa itu key-nya tinggi, head-nya juga tinggi. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Sadar ya di sini ya. Jadi ketika kita mau mengoperasikan positive displacement pump, kita kejar head-nya, nggak cuma key-nya. Ya. Kenapa? Anda bisa bayangkan bentuk pompa displacement pump. Kalau sentrifugal gimana? Gini kan? Gini terus gini tuh ya. Ya nggak? Nah, dia di sini terus masuk ke sini, keluar ke sini gitu ya. Nah, kalau cairannya mudah membeku seperti ini, macet ya. Ya ini macet, kan macet. Cairannya, pompanya harus gimana? Saya hapus dulu. Ya, ini pentingnya Anda mengetahui apa fluida itu jenisnya apa. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ya, positive displacement pump. Ya, kalau saya lihat sini seperti ini. Ini keluarannya, semisal ini misalkan masukannya. Saya kurang tahu, mungkin seperti piston seperti ini. Ya. Ini seperti piston seperti ini. Jadi dia narik, dorong ya, narik, dorong, seperti itu ya. Dan di sini kalau Anda tahu
Piston tuh kan kuat sekali ya. Tetapi apa? Setinggi-tingginya RPM piston pasti kalah sama RPM apa? Kalah pasti sama RPM dari sentrifugal pasti. Tapi headnya sangat tinggi positive displacement pump itu. Gunanya apa headnya tinggi? Karena ini cairannya mengental ya, sama seperti teman ada kemarin, udah cairannya mengental karena dia di situ meningkat viskositasnya. Kenapa? Simply temperaturnya mendingin ya kan, di sini kan sini pipa. Kita udah insulasi kayak gimana pun di situ ada panas terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada fraksi padatan. Ya, fraksi padatan ini yang jadi masalah. Ya, fraksi padatan ini dia membuat fluida meninggalkan sifat Newtoniannya. Akhirnya ya di sini Anda harus benar-benar ekstra hati-hati ketika mendesain dan memberikan justifikasi bagusnya pompa jenis apa. Oke. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Paham, mahasiswa? Mengapa kita harus tahu pompa ini apa? Mengapa kita harus tahu sifat fluida? Itu ini justifikasinya ya. Ya, karena sekilas kalau kita beli pompa pasti cari yang murah kan, kita kan UUD ya, ujung-ujungnya duitnya nggak mungkin kita cari yang mahal, nggak mungkin karena capex-nya naik ya, capital expenditure-nya naik, akhirnya apa? Akhirnya pabriknya bisa lama untungnya ya atau rugi. Ya. Nah, tapi kalau kita ngejar capex-nya aja, nah itu juga masalah. Kenapa? Nanti kita akan kehilangan aspek kehandalan dalam operasi. Nah, biasanya ini fluida Newtonian ini biasanya ya itu di pompanya pakai positive displacement. Nah, saya juga cerita lagi nih. Ini kenapa saya banyak cerita seperti ini? Karena ini lebih penting buat Anda dibandingkan fluida Newtonian itu apa gitu. Saya pernah cerita. Saya dulu juga membuat namanya lupa saya. Senyawa karbamat juga. Ya. Saya kok lupa ya. Saya dulu saya kok lupa. Oke, saya lupa. Saya buat ini. Jadi saya dulu ketika saya sekolah, saya pernah mengoperasikan pilot plant ya. Pilot plant ini untuk membuat hexamethyl diisocyanat. Ya, nanti di sini jadi poliuretan. Saya kerja dulu setengah dari S3 saya kerja bersama industri. Nah, di sini sebelum ke sini ya, itu dari amin kita tambah dengan karbonat. Ke sini lewat jalur namanya karbamat. Anda tahu ceritanya gimana pasti ujungnya ya. Karbamat ini adalah senyawa yang sangat mudah membeku. Nah, aminnya pun juga mudah membeku. Nah, jadi aminnya itu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini amin. Di sini amin. Nah, di sini itu dia meleleh di temperatur 45-an lah derajat Celcius. Ya, pabrik saya dioperasikan di musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas saya happy karena di sana musim panas sekitar 32 derajat Celcius. It's good, jadi nggak mudah beku. Kalau musim dingin minus 15 derajat Celcius. Di sana sangat dingin. Dan ini dia memasuki pompa. Waktu itu pembimbing saya dia nggak ngerti konsep fluida non-Newtonian. Seperti ini pompanya dipilih sentrifugal. Saya selalu tertawa kalau ingat masa lalu ini. Ya, ini masuk sentrifugal, dipompa, masuk ke reaktor. Reaktornya di sini. Ya, apa yang terjadi Anda sudah tahu ya kira-kira. Di sini di luar minus 16, di sini 45 membeku. Jadi saya harus panaskan dulu sampai 60-an. Ya, aliran pertama dia mengalir. 5 menit kemudian sudah tidak mengalir. Dan tidak mengalirnya ada di sini, di tempat-tempat sini.
Ya, ketika kita lihat ya pola alirannya, awalnya kontinu, kemudian menjadi intermittent. Kenapa intermittennya? Yaitu sifatnya dia meninggalkan sifat Newtonian. Kenapa meninggalkan sifat Newtonian? Ya karena part dari fluida tersebut ada part yang membeku, gitu loh. Karena partnya membeku, akhirnya dia menjadi padatan. Ketika partnya menjadi padatan, ya selain kekentalannya naik, ya kentalan itu, ya dia memang meskipun tidak ada urusannya dengan Newtonian dan non-Newtonian itu meningkatkan resistansi. Yang kedua, dia membuat lebih lambat, ya runningnya lebih lambat, jadi lebih lama terekspos sama udara luar. Dan yang ketiganya, di sini ada padatan. Padatan itu kok saya buka pipanya, di sini seperti kolesterol. Ya, seperti kolesterol. Jadi seperti pipa tersumbat. Ya. Nah, akhirnya saya akali. Saya matikan pompanya, saya ganti pakai gravitasi. Ya toh kan sama saja toh. Di sini saya panaskan 50 derajat Celcius. Ya, di sini sama-sama diinsulasi, tapi tetap di luar itu minus 16 derajat Celcius. Itu karena saya menggunakan gravitasi, ya, less moving part, ya, sedikit belokan dan sedikit part yang bergerak, ya. Jadi aman masuk reaktor bisa. Ya, saya ini beneran lah. Itu saya waktu itu kayak jam 3 pagi, jam 6 pagi saya eksperimen, teku terus, ya. Nah ini saya katakan pada Anda. Jika satu lagi tips menghandle fluida non-Newtonian, Anda nggak boleh terlalu banyak fitting. Ya, nggak boleh. Sebisa mungkin lurus pipanya. Ya. Sebisa mungkin lurus dan nggak banyak belokan, nggak banyak fitting, elbow, valve. We hate valve. Oke. Kalau kita menghandle fluida non-Newtonian, itu kita nggak suka sama namanya valve banyak-banyak. Karena dia bisa bikin plugging di situ. Atau minimal dia delta P-nya naik secara drastis. Ya, ini masukkan ini patrikan dalam diri Anda. Kalau Anda mengalirkan pasta gigi, tentunya Anda nggak ingin bikin sedotan nggak ingin banyak belokan, ya. Kenapa? Karena kalau banyak belokan, kemungkinan macetnya lebih besar. Ya, pasta gigi aja. Mengalirkan tepung maizena juga sama seperti itu. Ya, ini tugas mandiri, Anda coba beli tepung maizena, minta sama ibu Anda atau beli tepung terigu, ya. Anda alirkan. Kira-kira gampang mana? Sedotan lurus atau sedotan misalkan yang belok-belok? Gunakan logika ketika Anda meminum boba tea, ya. Pakai boba, ya. Suka ya sini semuanya, ya. Ya. Warung kopi juga pakai boba kopi. Jadi saya bingung minum kopi atau minum es cendol ini, ya. Jadi kalau Anda menggunakan boba kopi, ya, itu sedotannya kan besar, ya, dan lurus. Ya enggak? Sedotannya besar gini kan, dan lurus kan. Dibandingkan Anda meminum Bovita misal. Sedotan Bovita kan kayak gini, ya enggak? Ya. Anda bisa bayangkan kalau Bovita pakai boba, kira-kira bisa naik enggak? Ya. Paham ya sampai sini, ya? Ini basic sekali. Untuk perhitungan saya yakin Anda akan lupakan dalam waktu 1 tahun, 1 semester mungkin, atau enggak nyampe 2 bulan dari UAS, Anda akan lupakan hal tersebut. Tapi konsep ini penting sekali. Oke, konsep ini penting. Anda mengalirkan fluida non-Newtonian, jangan coba-coba banyak-banyak fitting. Ya. Kalau bisa usahakan jangan banyak-banyak pompa. Ya, sumber reservoirnya taruh di elevated reservoir. Supaya apa? Supaya kita bisa pakai gravitasi. Ya, jadi hal seperti itu Anda penting sekali untuk memperhatikan fluida Newtonian versus non-Newtonian. Oke. Jangan jadi orang seperti ini. Anda sudah tahu belajar teknik kimia, terus Anda itu pokoknya kalau nggak ada di kuliah saya itu anggap salah gitu. Nggak kayak gitu, ya. Misalkan itu tadi seperti saya katakan dulu, saya punya pembimbing. Orangnya baik, cuman beliau miss hal ini. Ini reservoir fluidanya Newtonian, fluidanya. Terus ditarikkan ke atas dulu ke sini, di sini reaktor. Terus ke bawah ke sini. Terus saya bilang, kenapa seperti itu? Ini reaktor, di sini misalkan kolom distilasi gini.
Kenapa seperti ini? Toh sama-sama bikin menara, kenapa nggak jadi si fluidanya di atas sini, reaktornya di bawah sini, ya kan? Taruhlah di sini ada kolom distilasi, ya, misalkan seperti ini. Ini lebih mantap, ya. Mengapa lebih mantap? Karena kita mengurangi satu pompa, ya. Untuk di pabrik elevated, kalau untuk reservoir ya bisa-bisa saja nanti kita prekursor bekunya kita panaskan di atas, nggak masalah. Orang bikin tower distilasi saja bisa, kenapa harus takut membuat hal seperti itu? Malah reaktornya ditaruh atas, saya ketawa. Kenapa reaktornya taruh atas? Saya bilang seperti itu. Ya sudah, pokoknya namanya saya nurut dulu ya, sama kayak Anda disuruh apa juga nurut gitu ya, namanya mahasiswa nurut. Nah, hal ini yang terjadi. Akhirnya saya ubah tanpa persetujuan beliau, saya ubah dari sistem 1 ke sistem 2 dan berhasil dan jalan. Ya ini tolong ya Anda perhatikan itu. Ketika Anda menghandle fluid non Newtonian, gunakan logika menghisap teh boba. Dah itu aja. Karena teh boba sedotannya tidak mungkin kecil yang pertama dan tidak mungkin belok-belok. Ya, beda ketika Anda menghisap buah vita misalnya gitu. Minuman jus itu boleh belok-belok kalau Newtonian ya. Kalau selai juga nggak bisa kayak gitu. Oke? Ya, sampai sini paham ya? Ya. Jadi Anda juga kalau Anda ini saya kenapa kok suka menempelkan mengimprint ide saya kepada makanan-makanan kehidupan Anda sehari-hari supaya Anda ingat. Anda tahu yogurt ya? Yogurt Cimori itu? Ya enggak? Ada 2 kemasan. Satunya kemasan botol, satunya kemasan apa itu? Yang squeeze ya? Ya enggak? Kira-kira saya tanya, kira-kira sifatnya yang botol sama yang squeeze lebih deketan mana ke Newtonian? Yang botol atau yang squeeze? Yuk, mahasiswa. Suka makan yogurt kan? Loh, diam. Yang squeeze, Pak. Yang squeeze ya. Mengapa kok di squeeze? Ini siapa ini? Yang karir katalis ini siapa namanya ini? Oh, Alfa. Panggilnya Alfa atau Givari? Al, Pak. Al, oke. Saya salah sebetulnya. Oke, Al. Al, kalau mengapa kok fluida, kenapa kok yogurt tersebut jadi kemasan squeeze menurut Anda? Karena lagi ngetren mungkin, Pak. Ngetren. Loh, kalau saya buah vita kemasan squeeze bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Enak nggak kira-kira minumnya? Brut kena muka gitu. Nggak. Nggak bisa. Jadi kira-kira fluidanya gimana tuh? Kira-kira lebih dekat kepadatan mana? Fluida yogurt di kemasan squeeze atau fluida yogurtnya Yakult semisal? Squeeze. Lebih Newtonian mana? Squeeze. Huh? Lebih Newtonian si Yakult ya, jelas ya. Ya enggak? Kalau kenapa kok squeeze itu karena tangan kita diminta untuk memberikan apa? Untuk memberikan tau nol, ya. Ya enggak? Bingham di sini tau, di sini gamma, orang bilang dV per dr, ya, shear rate. Ya, di sini ada tau nol kan? Iya. Ya Al ya. Kita diminta untuk memberikan tau nol sama seperti odol ya, saya orang Jawa. Odol itu pasta gigi ya, Pepsodent apapun. Mengapa kok bungkus Pepsodent itu gini ya? Itu Anda bisa tekan. Mengapa? Karena Anda diminta untuk memberikan tau nol. Ya. Oke. Ya, Anda diminta untuk memberikan tau nol di situ. Ya, sebetulnya F tau nol sih. Jadi sama dengan tau nol dikalikan dengan cross section di situ. Ya. Tapi Anda diminta untuk memberikan gaya. Gaya awan. Kalau nggak bisa tuang, nggak bisa tumpah ya. Ya nggak? Gitu ya. Anda paham ya? Aduh, saya takut Anda nggak paham sebetulnya. Tapi ini adalah fluida non Newtonian. Ya.
Saya paling suka pakai contoh fluida Bingham. Kenapa? Ekstrim sekali ya. Fluida Bingham itu sifatnya lebih dekat kepadatan dibanding cairan ya. Tapi tetap fluida ya, karena mengisi ruang. Dan nanti kalau fluida non-Newtonian, fluida Bingham itu relatif lebih tidak mengisi ruang. Sorry. Gimana cara nyobanya? Coba Anda kotak gini ya, gelas di rumah Anda 200 ml, beli Pepsodent atau beli ya, udah berapa? Oke. Beli Pepsodent, Anda tuang atau beli stempet. Atau stempet ya itu nanti dia akan di sini akan ada sedikit fraksi kosong kalau Anda terburu-buru ya kan ada fraksi kosong, tapi nanti makin lama pelan-pelan dia akan ngisi fraksi kosongan. Oke, itulah mengapa fluida non-Newtonian lebih dekat ke padatan, dia lebih susah ngisi ruang. Oke, nah itu mengapa saya kasih di kehidupan sehari-hari dulu, supaya Anda tahu contoh-contoh fluida non-Newtonian. Oke. Nah, sekarang kita tinjau aspek pengukuran viskositas. Ya. Newtonian seperti ini. Ya. Nah, kita lihatlah pola. Nah, Newtonian itu seperti ini. Ya. Ini itu kalau ya dV/dr itu kalau di pustaka buku-buku McFlu atau buku yang lain bisa disebut dengan gamma. Ini kita sebut sebagai shear rate. Ya. Ini dV/dr, V-nya itu misalkan taruhlah meter per sekon per meter, jadinya unitnya sama dengan per sekon. Ya. Dengan demikian kita tahu unit dari mu. Mu apa unitnya? Pascal sekon. Masih ingat kan ya? Ya. Viskositas dinamik itu unitnya Pascal sekon. Ya. Ya kan? Karena di sini unitnya apa? Pascal. Oke. Nah, itu seperti ini. Nah, sekarang kalau power law gimana? Power law itu bisa dilatan, bisa pseudoplastik, tetapi saya lakukan generalisasi power law. Mengapa power law? Karena di sini power law itu ada pangkat n. Kalau Newtonian, n-nya sama dengan 1. Ya. Jadi linear. Kalau non-Newtonian, n-nya tidak sama dengan 1. Ya. Kalau n-nya lebih kecil dari 1, 0, ya, dia bentuknya gimana? Ya, silahkan disimulasikan sendiri ya. Atau n simply lebih dari 1. Ya. Ya, bentuknya melengkung jelas ya. Seperti itu. Nah, nanti kita tidak mendapatkan mu ketika kita mengukur fluida power law ini. Kita mendapatkan K. Ya. Oke. Kalau Bingham pseudoplastik gimana? Nah, seperti ini ya. Tau yield ini kalau Bingham ya. Ini tau 0 ya. Kalau Bingham pseudoplastik gimana? Ya. Tau sama dengan tau 0 ditambah K di sini dV/dr pangkat n. Ya, semudah itu. Oke. Ya. Ya kan? Ya. Oke. Sampai sini paham ya mengenai viskositas ya. Mengenai pengukuran resistansi kita paham. Kemudian kalau Anda mengukur viskositas pada fluida Newtonian. Anda masih ingat persamaan Hagen-Poiseuille? Ingat nggak ini? Pernah belajar nggak dulu? Saya soalnya kelewatan waktu bab awal. Pak Yogi ngajari nggak? Atau dilewati saja? Ya, mungkin belum ya. Hagen-Poiseuille. Ya. Jadi Anda bisa melihat di sini, ya, kalau pipa kapiler horizontal, ya, pipa kapiler horizontal. Nah,
pipa kapiler horizontal itu kita bisa melihat apa kira-kira yang terjadi kalau Anda mengalirkan fluida melalui pipa kapiler horizontal. Ya, pipa kapiler itu pipa yang kecil sekali. Ya, kecil sekali. Ya, dan biasanya terbuat dari yang halus. Anyway, biasanya ini adalah alirannya laminar. Udah gitu aja, gampang ya. Jadi persamaan Hagen-Poiseuille ini diderivasikan untuk aliran fluida laminar pada pipa kapiler horizontal. Nice, gitu aja biar gampang ya. Ya, gitulah ya, biar mudah ya. Seperti ini Q-nya ya. Nah, sekarang Anda lihat Pak Hagen-Poiseuille ini orang Prancis ya. Kalau Hagen-Poiseuille ya, Anda ingat-ingat aja persamaan Hagen-Poiseuille. Persamaannya dibahas saat membahas fluida non-Newtonian. Nah, berarti ini dekat dengan persamaan apa? Namanya dekat dengan Häagen-Dazs ya. Es krim ya. Nah, supaya Anda ingat-ingat persamaannya ya. Karena di sini es krim itu sifat fluidanya non-Newtonian ya. Dia Bingham. Tuh kan. Nah, sifatnya Bingham. Nah, di sini Pak Hagen-Poiseuille ini mendapatkan korelasi. Ya. Di sini dia mendapatkan korelasi. Kalau kita susun ulang, ya, kita susun ulang. Gimana caranya susun ulang? Q, ya. Ada apa ini? Aman ya? Masih aman ya? Saya deg-degan kok ada putus. Q 8 ini L sama dengan P P1 min P2 R4 ya. R pangkat 4. Kita susun ulang yuk, kita susun ulang. 8L ya di sini Q dikalikan dengan ini viskositas kinematik ya sama dengan Pi R pangkat 4 kemudian 8L. Kenapa? L ini pasti. Ini kan semua properti dari pipa kapilernya. Di sini delta P. Kemudian Q ini sama dengan ini suatu konstanta. Ya, ini kenapa ini konstanta ini? Ini konstanta ini ya. Ya enggak? Karena R-nya tetap, ya kayak gitu, 8-nya tetap, hanya segitu. Nah, dikalikan delta P. Oke. Paham ya? Sampai sini paham nggak Anda? Paham ya? Ini juga Paham, Pak. boleh. Ya, ini juga boleh dibikin kayak gini konstantanya kemana. Artinya ini sebuah konstanta. Anda bisa boleh. Anda boleh buang nanti ya. Saya konstan jadi ini konstanta satu ya. Di sini didapati Pak Hagen-Poiseuille ini mendapati ya. Ini boleh ya. Jadinya seperti ini sama dengan K delta P ya. Sama lah ya, deket-deket ya. Sama aja. Nah, kalau peningkatan kalau delta P-nya kita tingkatkan misalkan dari 1 menuju 2, Q-nya naik dari 1 menuju 5, misalkan seperti itu. Naikkan menjadi 3 ya. Taruhlah sini menjadi 15 ya gitu. Ya, misalkan sini 5, 10, 15 ya, misalkan seperti ini ya. Artinya kan mereka terhubung secara linear antara delta P dengan Q-nya. Ini akhirnya Pak Hagen-Poiseuille mengatakan bahwa disebut fluida Newtonian adalah ketika delta P ini naik, driving force-nya naik, maka hasilnya naik. Tapi setara naiknya ya. Maksudnya bukan naiknya secara linear sama barengan. Ya, tendensinya linear. Oke. Tendensinya linear. Jadi paham ya seperti itu ya. Tendensinya linear. Nah, dengan demikian kalau Anda dapati delta P
naik dan Q-nya naik secara linear, maka itu adalah fluida Newtonian. Semudah itu ya. Ya, jadi Anda kalau delta P-nya naiknya linear tetapi Q-nya nggak naik secara linear, Anda patut curigai itu adalah fluida non-Newtonian. Oke. Nah, itu aja. Jadi itu adalah percobaan Hagen-Poiseuille. Nah, ya, pada fluida non-Newtonian nilai tahanan tidaklah sama untuk tiap beda kenaikan driving force. Ya, jadi dia akan beda tahanannya. Ya. Nah, pada fluida Bingham, nah ini sampai sini paham ya, sorry. Sampai sini paham ya. Untuk ini adalah fluida non-Newtonian yang power law, ya. Untuk yang kurvanya melengkung tadi, yang kurvanya kayak gini. Di sini si rate, di sini tau, yang kurvanya kayak gini nih. Nah, ya, yang tau sama dengan K dV per dr pangkatkan dengan n. Nah, itu seperti ini. Ini masih 0,0 ya, masih artinya dia masih 0,0 berpusat di 0,0. Tapi ya sudah seperti itu. Anyway, Anda harus tahu kira-kira nantinya gimana ya. Kira-kira nantinya gimana. Nah, kalau fluida Newtonian ya, itu kita biasa ukur dengan namanya viskometer. Viskometer itu simple, alatnya seperti ini. Ya wes gini lah ya, alatnya gini, terus dia ngembang dikit gitu, dan ngembang dikit ya. Nah, ya. Nanti dari titik sini sampai titik sini dihitung kecepatannya, V-nya berapa. Ya. Untuk fluida Newtonian. Kalau fluida non-Newtonian sebetulnya tidak boleh menggunakan hal ini. Karena nanti jadinya si K-nya ya kita anggap mu itu tidak representatif dengan apa yang kita inginkan. Karena kita harus mendapatkan ini si rate versus shear stress itu penting ya, untuk memprediksikan bagaimana kelakuan fluidanya. Oleh karena itu biasa kita pakai nama alatnya namanya rheometer. Rheometer itu gimana alatnya? Gini, kayak piston gini. Muter. Jadi kayak gini nih. Nah, di sini ada gimana ya gambarnya ya? Saya kok nggak pintar gambar. Bentar. Nah, rheometer itu kalau kita ambil penampangnya seperti ini, penampang belah sampingnya gini ya. Di sini gini. Dia akan seperti ini nih. Nah, di sini dia muter. Nah, di sini dia ukur tegangan puntirnya. Sama dengan apa? F cross L-nya, F cross diameternya. Nah, nanti di sini dia mendapatkan bacaan shear rate versus shear stress sebetulnya. Karena shear stress bisa diwakili dengan gaya yang dibutuhkan ini. Shear stress-nya di situ nanti. Karena di sini adalah tau dikalikan dengan cross dengan A ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nantinya kalau fluida Newtonian, yaitu kalau dia muternya 10 rpm, kayak tercatatnya taruhlah 0,1 Newton gitu ya. Nanti 20 rpm 0,2 Newton gitu. Jadi naiknya lurus gitu. Kalau yang fluida yang power law ini, itu nanti naiknya nggak lurus, itu aja. Ini diputar 10 rpm, misalkan 0,1 Newton. 20 rpm 0,15. 30 rpm misalkan 0,18. Jadi dia misalkan muter gini. Ini yang mengakibatkan kita tahu oh ini adalah fluida non-Newtonian ya.
Ya, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi kalau apa? Kalau Anda punya fluida non-Newtonian. Jadi tidak lurus. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda punya fluida Bingham? Fluida Bingham itu selalu kelihatan secara fisik. Dia adalah fluida non-Newtonian. Kenapa? Bentuknya kayak gel. Oke. Pasti dia membutuhkan P init ini. P init ini adalah tau nol sebetulnya ya. Itulah mengapa tadi ketika saya ceritakan mengenai pompa amonium karbamat tadi, dia sifatnya piston. Kenapa? Karena piston P initnya besar. P inisial ya, inisial besar ya dibandingkan dengan sentrifuga. Nah, jadinya dia dari sini udah gede. Tau yang diberikan mungkin di atas ini tau yang diberikan. Jadi langsung mengalir aja. Ya. Itu. Oke, Newtonian seperti ini. Kalau fluida Bingham akan seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengestimasi hilang tekan pada fluida non-Newtonian? Anda masih ingat persamaan ini? Soal apa ini? Ya kan? Delta P per rho ditambah apa? Setengah delta V kuadrat, ya enggak? Ditambah G delta Z, ya. Sama dengan apa? Sama dengan apa ini? F, ya. Kalau sistemnya nggak ada pompa, nggak ada gaya luar. Ya, friksi ini masih ingat ya? Friksi ini. Masih ingat kan ini ya? Masih ingat kan ya? Ya, harus ingat itu. Ya, masih harus ingat terus ya. Gini-gini aja mekanika fluida itu, nggak berat kok ya. Nah, 4F L per D setengah U kuadrat. Kalau fluidanya incompressible, U-nya ya santai, U-nya di semua pipa sama. Kalau fluidanya non kompresibel, kalau fluidanya kompresibel, nah kita harus di sini harus hati-hati ya. Nah, sekarang fluida incompressible karena kalau saya bicaranya pasti fluida non kompresibel. Ingat ya bahwa Fanning di sini adalah fungsi dari Reynolds. Dan Reynolds adalah fungsi dari ya ini ya, rho UD per mu. Masalahnya satu. Kalau dia fluida Newtonian, ya, mu-nya ini tetap kan? Ya, berubah dikit lah ya. Artinya ya namanya juga fluida, cuman negligible berubahnya. Yang kecil. Kalau fluida non-Newtonian, nah ini masalahnya mu ini sama dengan K. Yang mana K adalah fungsi dari tau yang diberikan. Ya. Nah itu. Ya. Ini yang jadi saya membuat pendekatan dari fluida Newtonian dulu supaya Anda bisa diantar tuh, langsung lompat ya. Jadi Anda tahu ya, pokoknya gini-gini aja kok teknik kimia itu nggak susah. Ya. Anda ingat aja ini persamaan Bernoulli, ya, dan F itu kan adalah persamaan apa variabel dari persamaan yang menyatakan hilang daya atau hilang tekan, hilang energi karena friksi, ya, seperti ini. Jadi 4F L per D setengah U kuadrat. Ya wes gitu aja. Nah, seperti kemarin ketika kita membahas aliran gas cair, pasti kita cari F kan ya. Nah, gimana cari F? Cari Reynolds. Gimana cari Reynolds? Rho D per mu. Wes gitu aja. Oke. Hah? Udah ya? Paham ya sampai sini ya? Nah, masalahnya, oke. Ya. Jika Anda punya fluida yang power law tadi, itu nggak sama. Nah, akhirnya Anda ini sebenarnya diturunkan secara matematis ya, secara analitis turunkannya seperti ini. Ya, Anda bisa bandingkan ini ya, yang saya lingkari ini versus yang saya lingkari yang satunya, ya. Ya enggak? Kalau yang saya lingkari ini, ya, oke,
yang saya lingkari ini lebih kompleks ya. Kompleks sekali, sangat kompleks. Kenapa? Karena ada aspek N yang dia memperumit masalah. Oke. Ada aspek N-nya memperumit masalah. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Kalau fluidanya ini kita ganti sebagai fluida Newtonian gimana? Persamaan ini kita ganti sebagai fluida Newtonian gimana? Artinya N sama dengan 1. Silakan periksa sendiri ya. Ini 1 pi D pangkat 3 dibagi 8 dikalikan 4 ya toh. Kemudian di sini D ya. Min delta P ya. Di sini bawahnya 4 mu ya. Ini delta X sama dengan L ya. Nah, L pangkatkan 1/1. Apakah sama dengan ini? Ya, cek sendiri ya. Mungkin secara struktur persamaan sama. Tapi mengenai konstantanya apakah 8 ataukah suatu angka yang lain, Anda cek ulang ya. Karena D di sini adalah 2R ya. Ya enggak? 2R, jadi 2 pangkat 3, ya enggak? 2 pangkat 3 dikalikan 2. Jadi ada berapa? 2 pangkat 4, 16. Ya enggak? 16 akan hilang. Di sini akan ada 16R ya. 16R pangkat 4. Ya, ini 4 hilang. Ya, kan jadi kembali ke Hagen-Poiseuille. Ya enggak? Ya toh, masih bisa ngikutin saya? Ya. Ya. Oke. Nah, masih bisa ya. Oke. Ya ini. Nanti Pak Wawan akan bantu menguploadkan ke EduNext. Ya. Anda coba ini operasikan sendiri. Bisa lah, nggak susah kok. N-nya jadi 1 aja ya. DP-nya jadi delta P, DX-nya jadi delta L. Hanya situ saja. Oke. Ya. Mengapa sulit di sini ya? Karena kita tadinya di sini apa? Ini kan viskositas apa ini? Dinamik atau kinematik? Ya nggak? Ini nggak sama lagi, mu-nya nggak sama dengan mu. Mu-nya sama dengan K, yang mana itu adalah fungsi dari kuadratik. Itu aja ya. Itu yang bikin kita bermasalah di fluida non-Newtonian. Oke. Masih ingat ya? Nah, karena di sini K di sini, nanti dia ke sini. Oke. N-nya akan ke sini. Oke. Sip. Paham ya? Atau pusing kan pakai itu ya? Pusing ya. Ini non-Newtonian dan laminar ini masalah. Oke. Kita pakai ini saja. Gunakan hubungan yang sudah sangat masyhur ya. Hubungan sudah sangat terkenal. F sama dengan 16/RE, tapi RE-nya RE non-Newtonian. Oke. RE non-Newtonian sudah dibantu sama teman-teman kita, sama pendahulu-pendahulu kita. RE non-Newtonian adalah ini. Ya. Bukan rho UD per mu lagi, bukan itu lagi. Melainkan rho-nya masih tetap, U-nya menjadi U average. Kenapa U average? Karena kalau kita lihat penampang samping pipa, fluida Newtonian itu kayak gini ya distribusinya. Kalau non Newtonian lebih tidak masuk akal ya, bisa kayak gini ya. Ini gini lah, biar agak kelihatan ya. Ini Newtonian. Nah, kalau non Newtonian lebih tidak masuk akal. Jadi kita pakainya U average. U average. Oke. Ya. Paham ya? Sebentar. Laptop saya habis baterai. Bentar ya. Oh, boleh minum dulu, boleh ke kamar mandi, istirahat boleh. 4 menit kalau mau diskusi sampai sini. Saya sembari nempelin charger buat laptop.
Bentar. Tapi Anda di masa pandemi ini ngomong-ngomong bangun jam berapa biasanya? Sama-sama saja atau lebih santai biasanya? Itu mahasiswa? Nggak tahu. Ya, nah, harus itu ya. Oke, misalnya 1 menit aja lah. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Untuk laminar seperti ini. Ya, mengapa? Ya, kalau Anda lihat di sini, ya, akan polanya itu tidak sama lagi dengan fluida Newtonian, dan ya di sini kalau Anda melihat di sini ya, sebetulnya ini ada pada dasarnya adalah rho UD per mu, tetapi dikalikan dengan konstanta, dipangkatkan n, dan sebagainya. Artinya pada dasarnya tetap rho UD per mu sama, tetapi U-nya tidak lagi U yang keseluruhan ya, misalnya U average misalnya ya. Kemudian D-nya di sini ada efek dari n, pangkat n ya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham. Lalu Pak Haryo, gimana caranya kita mengetahui? Kita harus pakai rumus ini nih Pak. Gimana caranya mengetahui? Ya, gimana caranya mengetahui? Ya, simple. Anda kalau nanti di kasus real ya, Anda ukur pakai rheometer, lalu Anda buat plot antara tau dan gamma ya. Gamma itu shear rate. Di sini dV per dr. Ya, kalau dia belok kayak gini, ya wis, Anda tahu ini berarti non Newtonian. Tapi beloknya belok apa ya? Ya, jadi Anda harus buat tau sama dengan ya min K dV per dr pangkatkan dengan n. Min K ini orang bilang adalah apparent viscosity. Ya, min K ini adalah apparent viscosity. Viskositas yang terukur tiap titik. Meskipun itu bukan viskositasnya, ya kalau taunya sekian, jadi nanti Anda akan punya data. Anda akan punya data, dan itu nanti akan diukur. Seperti itu. Ya. Nanti Anda tahu K-nya berapa, sembari mengetahui N-nya berapa. Ya. Ya di fitting aja. Ya, di sini kita fitting. Karena nanti titiknya kan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Anda lakukan fitting. Dapat fitting, dapat N-nya, dapat K-nya. Wis, gampang. Ya. Nanti fittingnya sama dengan, tahu sama dengan A, gamma pangkatkan N. Ya, di fitting aja di sini ya. Atau kalau mau dijadikan ini lebih seru ya. Anda jadikan log tau ya sama dengan apa ini? Nah. Ya. Log A ditambah N log gamma. Ya enggak? Ya. Anda bisa dapatkan fitting di sini, ya kan? Jadinya log tau di sini adalah Y, di sini adalah C, N-nya ini adalah M, log gammanya adalah X. Ya, paham ya sini ya? Paham ya? Di matek diajarin kayak gini nggak? Belajar kan ya? Ya enggak? Sampai sini Anda bisa mensimplifikasi masalah nggak? Saya. Jadi kalau nanti Anda ukur, Anda dapatkan. Kalau yang jelas kalau lurus ya udah Anda nggak usah pusing. Kalau lurus itu slope-nya adalah mu. Kalau lurus, seringnya belok. Ya. Kalau belok, Anda harus berputar kepalanya. Nah, ini gimana nih belok? Kalau mulai dari 0,0 tapi belok, Anda gunakan pendekatan ini ya. Tau
sama dengan minus K dV per dr pangkatkan N. Tau sama dengan K-nya ini adalah A. Bolehlah apapun K. A ya di sini boleh. Ya, suka-suka saya. Maksud saya ini K juga boleh, tapi saya tadi cari simbol yang gampang biar diingat. Ini gamma, ini kan gamma ya, dV per dr adalah gamma. Pangkatkan N. Nah, lalu di sini adalah apa di sini? Anda di sini jadikan log semua. Dapatlah ini. Nah, nanti Anda hitung regresi, dapat nilai dari M, dapat nilai dari C. Kembalikan, Anda mendapatkan K, mendapatkan apa di sini? N. N yang paling penting, K nggak penting. N yang paling penting. K-nya bisa sih dapat juga. Cuman N di sini menentukan kita ada di mana. Fluidanya dilatan kah ataukah di pseudoplastik. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Ya, nah. Oke. Nah, itu kan laminar. Sekarang turbulen. Ya, nah wis. Gimana caranya? Ya, kalau di sampai turbulen yang sampai saya tahu sampai saat ini belum ada persamaan yang secara universal menjelaskan hubungan antara koefisien friksi atau F Fanning dengan bilangan Reynolds. Di sini adalah Reynolds non-Newtonian ya. Untuk fluida dilatan atau pseudoplastik. Jadi pakai aja di sini. Nah, gimana caranya? RE non-Newtonian tadi gimana? Saya lupa rumusnya. Ya, Anda ini gimana? Rho U ya, RE non-Newtonian ini. Ini berlaku universal kalau RE Newtonian. Oke. Ini berlaku universal. Universal untuk power law ya. Sorry. Nah, kalau untuk Newtonian N-nya tinggal di satu aja. Nanti tadi kan saya udah minta Anda untuk untuk mengoperasikan, mengutak-atik ya yang tadi yang di atas ini ya. Sorry. Yang di atas ini kan saya minta Anda mengutak-atik kan. Kalau Newtonian kan N-nya 1 ya. Nah, Anda coba cek. Kira-kira sama nggak Hagen-Poiseuille dengan ini? Kalau Reynolds-nya gimana? Coba Anda kira-kira sendiri ya. Kalau N-nya 1 gimana? Coba berpikir ya, gimana? Oke, intinya itu tetap rho UD per mu ya. Tapi beda dikit di konstanta sama N-nya ya. Oke. Nah, itu nggak ada, sorry. Nggak ada. Jadi intinya Anda gini ya. Kalau Anda mencari delta P, estimasi delta P ya, how itu pasti pertama step 1 itu setelah tahu spek semua spek lengkap. 2 cari apa? Pasti cari Reynolds. Pasti cari Reynolds. Ya. Reynolds-nya Reynolds apapun. Bisa Reynolds cairan saja, bisa Reynolds gas saja, bisa Reynolds gas cair. Ya toh, kemarin sudah belajar dengan saya. Bisa Reynolds partikel. Ya, bisa Reynolds fluida non-Newtonian. Oke. Seperti itu. Setelah cari Reynolds, cari Fanning. Ya. Ya kan? Semudah itu. Kalau yang fluida Newtonian, Reynolds-nya ini Fanning, ini Reynolds. Kita punya apa namanya di sini? Yang kayak gini-gini itu loh. Diagram apa namanya ini? Diagram Moody. Ya toh? Nggak usah pakai persamaan Blasius, nggak usah pakai persamaan Colebrook-Coleman yang misalkan gitu ya. Itu Anda baca grafik ini aja udah dapat ya untuk Newtonian. Oke. Nah, kalau non Newtonian ya pakai grafik ini. Ya, pakai grafik ini. Dapat Fanning. Apa biasanya? Ya, cari Fanning yang gede sama dengan 4F L per D setengah U kuadrat. Ya. Dapat F yang gede, dapat delta P. Gampang ya? Ya. Ya, ini speknya lengkap dulu. Maksud saya spek lengkap itu degree of freedom dari masalah Anda itu sudah terjawab semua belum? Jangan-jangan ada yang kurang datanya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu aja. Ya. Susah nggak? Yuk. Ya. Nah, gimana caranya supaya Anda nggak merasa susah? Nah, saya sarankan Anda punya cheat sheet. Nanti saya tak ngobrol lagi kita di akhir kelas hari ini semoga insya Allah ya.
Nah, ini seperti ini. Ini pada dasarnya juga ini Moody diagram, Anda bisa lihat Newtonian. Nah, Newtonian 1 ya. Kalau non-Newtonian itu N-nya 0,8. Ya bisa N-nya bisa lebih, bisa kurang. Anyway, di sini kalau untuk N-nya kurang dari 1. Kalau N-nya lebih dari 1, saya belum ketemu. Ya, mungkin kalau Anda punya aspirasi, Pak, ini Pak, saya punya grafiknya, Pak. Nah, coba Anda bicara sama saya secara personal ya. Nggak apa-apa. Tapi untuk contoh N kurang dari 1, jadi kalau misalkan Anda dapat Reynolds Newtonian di sini misalkan 10.000, ya 10.000, misalkan N-nya 0,6, ya Anda di sini dapat Fanning-nya berapa? Fanning-nya berapa sini? Ini kan skalanya log-log ya. 0, 2, 3, 4, 5. Ya, sekitar 0,005. Misalkan seperti itu. Ya, paham ya sampai sini ya? Yang dapat Fanning udah itu aja. Jadi jangan dibikin kompleks masalah. Jangan dibikin kompleks. Oke. Plus satu lagi. Kalau yang persamaan yang diajarkan kepada Anda, Fanning itu fungsi dari apa? Selain persamaan Blasius. Kalau kemarin Blasius kan Fanning fungsi dari Reynolds saja. Ada persamaan lain nggak? Kalau Brook misalkan, persamaan yang lain. Fanning itu adalah fungsi dari fungsi dari apa saja ini? Fungsi apa saja? Ya, di sini Anda tahu, di sini ada fungsi Reynolds. Ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi kasaran pipa. Nah, ini lagi ya. Berjibaku dengan persamaan, ya. Pada dasarnya Anda hanya untuk mendapatkan estimasi awal saja. Yang Anda percaya adalah data di lab dan data di lapangan. Ya, ini ketika Anda mendesain seperti ini. Tapi orang yang bikin grafik ini, ya bisa jadi pipanya, mungkin dia di sini pipanya adalah glass pipe, bisa jadi. Sementara pipa kita PVC, Apa yang membedakan mereka keduanya? Glass, di sini ada PVC. Ya, beda. Ya. Tapi minimal kita ketika mempelajari persamaan ini kita tahu sense of engineering-nya kita tahu. Wah, kalau non-Newtonian, pasti itu jadi masalah. Dalam tanda kutip ya, jadi masalah. Seperti itu. Masalahnya bukan masalah, pavilion tutup, enggak seperti itu cara chemical engineer bekerja. Tapi masalahnya, berarti ada tantangan yang harus kita jawab di sini. Perhitungannya tidak sesederhana apa yang kita harapkan. Tapi tetap sebagai chemical engineer Anda harus jawab tantangannya ya, nggak boleh menyerah. Wah, non-Newtonian, mager, engineer lain aja gitu. Nggak boleh kayak gitu ya, tetap. Ya, speknya gampangnya kembali lagi ya sebenarnya. Ini ada tapi speknya gampang. Spek, Reynolds, Fanning, F besar, delta P balik. Ya segitu aja. Nah, pada Frieda-Bingham turbulen. Nah, gimana caranya? Ada satu bilangan lagi namanya bilangan Hedstrom. Oke. Bilangan Hedstrom itu cuma ada di Bingham. Oke. Nah, gimana cara makainya? Anda kan tahu Reynolds-nya berapa? Ya, tentunya Reynolds-nya Reynolds non-Newtonian. Oke. Sorry. Anda Reynolds-nya adalah Reynolds non-Newtonian. Anda tahu Reynolds-nya berapa? Ya, rho D tadi, formula tadi. Anda harapkan berapa Reynolds-nya di situ ya. Karena sudah mengalir yang penting. Oke. Sudah dapat Reynolds di sini, Anda harus ngitung satu bilangan lagi. Kalau di diagram Moody, kan di sini Reynolds, di sini Fanning, kayak gini kan ya. Terus gini. Dah, titik ke sini. Ya, gitu ya. Tapi kalau diagram ini, saya nggak tahu nama diagramnya apa. Saya gambar pakai nama lain nih. Nah, pakai hapus semua. Kalau diagram yang ini, ya, di sini Anda punya F, di sini Anda punya Reynolds dari Bingham, ya. Saya garis-garis saja. Ya. Di sini ada, nah, kayak gini nih.
Ya, saya bedakan warnanya ya. Nah, ginilah. Nah, yang saya bedakan warnanya ini adalah headstorm number. Nah, ya. Jadi nambah dikit aja. Kalau Bingham nambah dikit. Headstorm number-nya ya itu apa? Ya, ini adalah fitting orang. Headstorm number itu adalah rho D kuadrat tau 0. Ini Anda dapat dari reometer. Dan K kuadrat dapat juga dari reometer. Oke. Ya, dapat dari reometer, dapat reometer. Dapat headstorm-nya, Anda pilih kurva yang mana? Ya, gitu aja tekniknya itu. Jadi dari sini misalkan Renault-nya 10 pangkat 4, 10.000. Headstorm number-nya misalkan 10 pangkat 6, artinya 1 juta. Nah, berarti fanning-nya berapa? Oh, fanning-nya cuma 0,02. Ya. Oke. Itu yang mau saya ajarkan. Jadi kalau di sini Anda mau mencari delta P, ya. Pertama, spek harus oke. Semua diketahui harus didapatkan. Datanya dulu. Kedua, cari Renault. Ketiga, nah bedanya dengan yang tadi, kita cari headstorm number. Keempat, cari fanning. Kelima, cari F besar. Keenam, dapat delta P. Ya. Urutannya seperti ini. Oke. Cari Renault, cari headstorm. Headstorm ya, sorry. Headstorm. Bukan storm ya, headstorm ya. Cari fanning kecil, cari F besar, dapat delta P. Ya, please gitu aja. Oke. Oke. Ya. Untuk bilangan, untuk non-Newtonian, ya, mengapa kok saya suka ngajar yang bagian-bagian akhir? Karena di sini lebih banyak prosedural, ya, kasus-kasus unik di mekanika fluida dalam industri kimia. Plus, saya nggak akan tega memberi Anda soal yang menggocek. Ya, kenapa? Karena di sini soalnya prosedural semuanya. Ya. Oke, nggak akan saya gocek. Nggak usah takut sama saya. Ya. Nggak akan saya gocek insya Allah. Ya. Soalnya akan mudah. Kenapa? Yang mudah aja belum tentu Anda kuasai. Oke. Ya. Paham ya sini ya? Lalu Pak, bedanya yang di atas ini dengan yang di bawah ini apa? Nah, ini nomor 1 sama nomor 2. Nah, beruntungnya ada orang yang sudah pernah memfitting persamaan untuk Bingham. Oke. Jadi ini seperti persamaan Blasius saja. Ya. Paham ya? Seperti persamaan Blasius. Oke. Jangan pusing ya. Jangan pusing. Pegang, jangan pusing. Oke. Ya. Nah, sekarang kita sedikit beranjak ke sesuatu yang lebih teoretik. Ya. Penggunaan korelasi shear stress versus laju alir pada pipa silinder. Nah, ini teoretik sekali ya, persamaan Rabinovich-Mooney. Nggak usah Anda catat ya. Boleh catat, misalnya di screenshot boleh. Tapi nggak usah Anda persamaannya diingat-ingat dari seperti ini. Ya, boleh. Tapi yang paling penting Anda ketahui logikanya saja. Ya. Kalau persamaan pipa silinder, Anda tahu di sini ya. PR kuadrat integralkan dari, kenapa kok seperti ini? Mengapa kan mestinya Q itu sama dengan apa? Hah? PR kuadrat dikalikan dengan U doang toh? Ya enggak? Ya enggak? U kan ini PR kuadrat kan A, ya. U ini apa? Ya kecepatan toh V ya. Dapatkan Q-nya mestinya kayak gitu ya. Nyatanya kan enggak seperti itu. Kenyataannya U di sini adalah fungsi dari R. Oke, jangan takut. Saya hanya akan menceritakan masa lalu dari mengapa persamaan ini ada. Oke, nggak usah takut. Wah, teknik kimia susah. Jangan. Teknik kimia pada dasarnya keilmuan yang sederhana. Ya, jangan bikin takut. Oke. Nah, Anda bisa melihat di sini mengapa R kuadrat, ya, PR kuadrat
Ngapa R kuadratnya nggak keluar? Kenapa? Karena U di sini ya adalah fungsi dari R. U ini apa sih, Pak? U ini adalah di sini min gamma dikalikan R sebetulnya. Gamma ini apa? R ini apa? Dimensinya meter, ya toh? Gamma ini apa? Dimensinya seper sekon, ya toh? Masih ingat ya? Jadinya meter per sekon. Ya. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena gamma ini adalah berbeda untuk setiap jarak dari R. Ya itulah mengapa kita punya seperti ini. Ya toh? Ya nggak? Kalau pipa, ya nggak? Kita punya U max di sini, di tengah. Kita kalau laminar di pojok sini berapa? U sama dengan 0. Ya nggak? Iya, gitu. Seperti itu. Oke. Lalu, ya sudah. Jadilah Q-nya seperti itu. Ya, jadilah Q-nya dapatnya nggak mudah ya. Q-nya dapatnya hubungannya menjadi rumit. Rumitnya karena shear rate yang di sini adalah fungsi dari R. Ya, hanya itu saja. Oke, Anda bisa cari Rabinowitz Muni apa itu di internet banyak. Ya. Oke, nah, Anda bisa melihat di sini. Ya, di sini Anda harus sangat hati-hati. Ini kira-kira fluida Newtonian atau non-Newtonian. Ya. Yang pertama Anda harus lakukan, Anda harus membuat apa di sini? Di sini gamma, di sini tau. Buat grafiknya dulu. Langkah pertama selalu buat grafiknya. Teng-tong kayak gini ya. Saya nggak tahu ya. Saya dulu pernah ngerjain tahun lalu saya ngerjain. Ya, saya ini tersimpan di laptop saya yang lain. Tapi intinya sama. Ya, dia kan seperti ini. Ya. Pokoknya begitu bengkok, wes Anda tahu kira-kira apa. Ini karena ini adalah data dari karakteristik dari rheometer. Lalu apa? Yang paling penting cari apa sih? Cari K dan cari N, gitu. Apa tadi saya ajarin apa? Caranya gimana? Ya. Caranya gimana? Kan tau sama dengan K gamma pangkatkan N, gitu. Anda ubah ini jadi log tau sama dengan log K ya ditambah N log gamma. Ini jadikan log semua. Nanti akan mendapatkan K mendapatkan N karena gamanya akan diplot nantinya. Dan akan mendapati kalau K ini negatif ya negatif di sini. Anyway, akan dapat garis lurus saja. Saya kurang tahu. Saya lupa apakah dia ada di bawah sini kalau nggak salah. Ya. Atau di atas. Intinya garis lurus seperti ini. Ya. Nah, kesininya adalah log K dan slope-nya adalah N. Oke. Sini adalah log gamma, di sini adalah log tau. That's all. Mudah ya? Oke. Udah dapat K, dapat N, apa yang harus Anda lakukan? Pasti kita cari Reynolds. Atau kalau di sini kita cari Q-nya. Ya Q-nya pakai yang tadi, yang panjang tadi. Ya, nanti slide-nya boleh di-copy, boleh ya. Cari Q-nya dari yang panjang tadi. Yang mana Q-nya, Pak? Yang ini. Bukan. Sebelumnya. Nah, yang ini. Q-nya ya, itu. Saya mengalami kesulitan dalam mengingat konstantasnya. Satu. Ya udah dapat N, dapat diameter, ya toh? Delta P dapat, ya toh? Delta P per delta X kan ada tadi tulisannya ya. Nah, udah. Sorry. Ya kan ini kan dP per dL, delta P per delta X. Ini kan delta P per delta X. Dapat. Ya. Dapat ya? Paham ya apa yang saya udah habis itu dapat Q-nya masukin rumus. Tulisin masukin rumus, masukkan ke rumus. Ya, rumus Q
non-Newtonian. Oke, so, hanya itu saja. Nggak kemana-mana, ya, nggak bikin susah, ya. Udah, paham ya? Sampai sini paham ya? Ya. Jadi hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya ya segini aja. Ya, nah lihat nih. Tono, nah yang harus diperhatikan ya ini. Kalau pakai persamaan Rabinowitz tadi, ya Anda harus menggunakan pendekatan ini, atau coba Anda kerjakan sendiri nanti di rumah. Anda pakai pendekatan saya, log tau, log k, log n, log kam, ya, ya, hanya itu saja. Oke, ya. Ini untuk akhir dari non-Newtonian. Belum sih, masih ada satu latihan lagi. Ya. Penutup bilangan non-Newtonian. Semua perhitungan yang telah digunakan selalu memperhatikan data viskositas yang didapat dari reometer. Pasti itu. Ya, reometer itu memberikan data apa? Gamma versus tau. Ya. Kalau gamma ini apa dimensinya? Ayo, biar ingat. Saya cari satu-satu kalau nggak mau. Ya, ada apa? Gamma dimensinya apa ini? Satuannya apa ini? Gamma? Wah, ini diam baik. Gamma satuannya apa? Ini kok tidak bisa mencari saya. Oke. Saya akan panggil. Jonathan Wicaksono, Anda bisa on mic. Bisa. Nah, gamma ini satuannya apa? Satuannya apa, Jonathan? Benar. Oh, udah saya ulang-ulangi dari tadi. Ya udah tahu satuannya apa tahu? Tahu satuannya apa, Jonathan? Apa satuan di sini? Tahu itu Apa? Ayo bicara. Anda tahu nggak? Saya itu pakai masker double. Gimana? Tahu apa ini? Tahu ini apa? Ya Jonathan semangat. Tanya temannya boleh. Call a friend. Ada yang mau bantu Jonathan? Tahu apa satuannya? Tahu Pascal, Pak. $1 billion question. Pascal. Kalau gamma apa? Per sekon, Pak. Per second. Iya toh? Gampang Jonathan ya? Aduh, Jonathan. Lebih itu lagi ya Jonathan ya. Ini kuliah sinkron loh. Ya, lebih pay attention lagi ya. Terima kasih. Boleh bantu siapa namanya? Siapa tutupan? Yang bantu Risa, siapa Pak. namanya? Oh, Risa. Oke. Ya, Risa nanti ajari temennya. Kalau misalkan temennya nggak bisa, ya. Kalau bisa semua dapat A. Oke? Jangan apa? Jangan satu orang aja dapat A. Saya nggak suka. Kalau bisa semua dapat A. Oke? Super second ini Pascal. Ya kan? Ya toh? Ini Pascal sama dengan X dikalikan sepersecond. Iya kan? X-nya apa sih? Ya enggak. Berarti Pascal second. Ya toh? Satuan viskositas apa? Pascal second. Ya. SI-nya viskositas kan Pascal second, bukan poas. Atau sentipoas. Ya enggak? Belajar hal ini enggak di bab awal? Tanya aja langsung. Bisa. Belajar hal ini enggak di bab awal? Iya, Pak. Belajar, Iya Pak. kan? Iya. Ya. Paham ya? Nanti kalau yang nggak ngerti tanya Isa. Isa jadi ini ketua kelompok kalau belajar bab ini. Ya, cuman itu aja kok. Nontonnya gitu-gitu aja. Oke, sekarang kita mau latihan non-Newtonian ya. Boleh Anda catat-catat boleh ya. Kita latihan dulu non-Newtonian. Ya, bentar.
Sebentar, saya lupa nyimpen di mana. Bentar. Bentar. Bentar ya, sabar. Nah, punya waktu kan kita. Oke. Oke. Nah, gimana caranya? Oke, share screen. Oke, bisa melihat semua? Sudah ya? Sudah ya? Yuk kita latihan. Nah ini ya, batu bara selari akan dialirkan dalam pipa horizontal 8 inci, schedule 40, sepanjang 80 km dengan laju alir 0,06 meter kubik per second. Fluida tersebut mengikuti sifat fluida pseudoplastik dengan flow behavior index N sama dengan 0,4. Udah baik ya yang bikin soal, artinya Anda nggak usah tahu versus gamma lagi, nggak perlu ya. Oke. Viskositas terukur pada shear rate sama dengan 100 per second adalah 50 cp. Kasih. Ya. SG terukur dari fluida tersebut adalah 1,4. Hitunglah beda tekanan yang terjadi, kemudian kebutuhan daya untuk mengalirkan fluida. Ya wes, yuk kita hitung. Selalu beda tekan itu cari RE. Awalnya pasti cari Renault. Dari Renault pasti butuh U ya, I per A dulu ya. Kemudian butuh K sebagai slope dari shear rate versus apparent viscosity. Ya. Dari sini Anda kan dapat ya. Kan dV per dr ini adalah apa? Gamma ya. Ini sebetulnya ya kan. Coba nanti saya cek N-1 atau N. N misalnya. N. Oke. Sehingga didapatkan N. Dapatkan Renault sama dengan sekian. Ya. Kan Anda tahu, di sini Anda tahu K-nya berapa. Ya. Nah, kita ingin tahu Renault-nya berapa pada saat kita memberikan ini, pada saat kita memberikan shear rate ini. Ya, sebetulnya ini gampang sih. Ya. Nah, oke. Kita ulang lagi. Ya. Lalu kita dapatkan Renault. Rho-nya dapat, U average kita asumsikan U average-nya adalah I per A dulu ya. Kita bisa pakai persamaan Rabinowitz tadi, tapi kita buat mudah saja boleh. D-nya pangkat N ya. Lalu K 2 dan sebagainya, dapatlah bilangan Renault. Setelah itu kita mencari fanning-nya. Ya. Renault-nya sekian, fanning-nya ya, karena kita pakai N-nya sama dengan 0,4, maka fanning-nya kita dapat sekitar berapa? 0,0045, karena ini adalah 0,01 sampai 0,001 sampai 0,01. Dapat di sini fanning-nya ya. Dapat di situ fanning-nya. Lalu kita menggunakan persamaan Bernoulli. Delta P per O sama dengan 4F L per D setengah U kuadrat. Delta P-nya sama dengan sekian. Kebutuhan energi selalu delta P dikalikan dengan Q di 1062 kilowatt. Besar nggak ini? 1 megawatt ya. Ya nggak besar. Jadi ini nggak masuk akal soalnya. Artinya bukan soalnya, ini nggak masuk akal. Kenapa 1 megawatt itu adalah power yang dihasilkan oleh salah satu pembangkit listrik ya. Bayangkan masa untuk mindahin pipa sekian kilometer aja 80 km kita harus bikin pembangkit listrik. Nah, PLN lah di sini. Untuk mempower pompanya di sini. Nah, nggak masuk akal ya. Oleh karena itu tidak ada yang pernah memindahkan selari batu bara menggunakan pendekatan fluida non-Newtonian. Kenapa? Ya lebih baik kita pakai kapal saja. Di sini pakai kapal gerak ke sini atau pakai truk. Lebih murah. Oke. Ingat kita adalah engineer. Oke.
Nah, sekarang latihan 2. Nah, sekarang suspensi kerikil dalam air memiliki sifat sebagai fluida Bingham. Ya. Suspensi kerikil atau pasir halus dengan tau 0 sama dengan 4 Pascal, mu 0 10 cp, dan Rho sama dengan 1.500 kg per meter kubik. Fluida tersebut akan dialirkan dalam pipa horizontal sama sepanjang 80 km dengan laju alir lebih kecil, ya 0,006 meter kubik per second. Nah, beda tekanan yang terjadi, kebutuhan energinya bagaimana? Sama, kita cari Headstorm number dulu, kemudian cari Reynolds. Nah, di sini Reynolds-nya saya anggap apa? Ketika dia sudah mengalir, ya, dia mengikuti Newtonian. Oke. Reynolds Bingham-nya. Ya, jadi di sini Bingham-nya itu saya anggap ya dia seperti ini. Ya, di sini tau 0. Oke. Karena saya nggak punya datanya, jadi saya anggap seperti ini. Dapat Reynolds-nya Bingham, dapat bilangan Headstorm, lalu saya cari Fanning. Di sini Reynolds, Headstorm-nya kira-kira berapa tadi? Headstorm-nya kira-kira 2.400.000, 2,410 ya. Di tengah-tengah sini Fanning-nya dapat. Atau saya akan gunakan persamaan ini, persamaan fitting. Nah, dekatlah nilainya 0,07 sama 0,11. Jadi delta P-nya sama, lalu ya kan 4 FL per D setengah 4 FL per D setengah U kuadrat ya. Kok ada rho-nya sih? 4F L per D setengah U kuadrat ya. Oh ya, delta P-nya ke sini ya. Ya, sama ya. Oke. Nah, dapatlah delta P-nya 3,4 bar. Lalu kebutuhan energi yang dihitung sekitar 2 kilowatt saja. Ya. Oke, ya kayak gitu aja. Step-stepnya selalu mudah. Ya. Maka dari itu ketika tadi saya katakan spek soal di sini sangat penting. Spesifikasi spek soal ya. Bahasa milenial, bahasa Gen Z. Spek soal itu penting. Kalau ada data N, ada data K atau tau 0 dan sebagainya, kita tidak perlu grafik. Di sini kita tidak perlu grafik. Kalau data ini nggak ada, biasanya di soal itu dikasih grafik. Kalau yang di atas ini tidak ada, ya saya bedakan tulisan saya. Oke, tinta lain. Biasanya kita dikasih grafik tau versus ya. Bikin dulu grafiknya ini. Pokoknya bikin dulu grafiknya bikin dulu. Di sini tau, di sini gamma. Bikin dulu. Bentuknya gimana, baru nanti Anda intuisi Anda akan kemana. Kalau bentuknya kayak gini, ya wes berarti ini Bingham. Oke, langsung pergi ke persamaan Bingham. Kalau bentuknya lurus, ya berarti Newtonian. Kalau bentuknya belok gini, oke. Berarti ini adalah pseudoplastik ya atau dilatan. Power number yang jelas ya. Anda di sini selalu berpikir tau sama dengan A dikalikan ini pangkatkan N. Jadi Anda bisa log tau sama dengan log A ditambah N log gamma. Oke? Paham ya? Nanti di sini Anda dapat N. A-nya di sini apa sih A-nya? Itu adalah K ya. Dapat K. Ya. Dapat K, dapat N, Anda bisa cari apa? Cari Reynolds dari apa? Non-Newtonian. Yang rumusnya bahkan saya juga lupa. Yang jelas rho U 2 min N average ya. D pangkat N. Dan di sini kalau nggak salah 3N plus 1. Ya, kalikan K. Ya, dan lain sebagainya. Artinya Anda pakai Reynolds. Oke. Kalau Anda punya ini gimana? Punya Bingham gimana? Anda lihat di sini. Bingham itu paling penting Anda tahu ini. Tahu nolnya berapa.
Terus itu di sini Anda cari apa? Cari Hedstrom number, ya, sembari mencari Reynolds number. Nanti dapat Reynolds dan Hedstrom, dapat apa? Dapat Fanning. Dapat Fanning, naik ke sini, ya. Dapat Fanning, dapat delta P, dari delta P ke sini. Oke, Anda harus cek loh ya, Anda harus benar-benar mahir menguasai Bernoulli loh ya. Ya, ingat ya, Bernoulli itu dimensinya apa? Ya. Bernoulli dimensinya apa? Bernoulli dimensinya bukan langsung watt loh ya, hati-hati. Oke. Jadi makanya di sini harus ingat. Itu dari saya, ya. Ada yang ditanyakan dari mahasiswa? Permisi Pak, izin bertanya. Yuk, Jo, gimana Jo? Ini pas awal-awal banget sih Pak. Tadi kan ada yang apa namanya karbonat tadi sih Pak. Itu kan tadi kata Bapak dia membeku ya, istilahnya kayak dia membeku kan, suhunya rendah terus dia membeku dan akhirnya dia jadi menyerupai menjauhi sifat Newtonian. Nah, itu buat fluida kayak karbonat itu tuh dia dianggap menjauhi Newtonian itu karena emang dia membeku atau emang karena dia diaduk atau ada gerakan jadi semakin apa viskositasnya semakin naik tidak linear. Ya kita anggap dia non Newtonian karena naik fraksi padatannya itu aja. Apapun yang naik, apapun kemarin sudah saya tunjukkan ya, itu keumuman ya, keumuman. Apapun, jadi kalau Anda berpindah dari solution menuju colloid, menuju suspension, oke, itu sifatnya menjauh dari Newtonian, pasti. Oke. Itu aja. Jadi kalau Anda mengalirkan air es, itu sifatnya esnya mungkin esnya dalam di apa ya, flex gitu ya. Itu sifatnya menjauh dari Newtonian. Itu. Berarti sebenarnya Newtonian gak Newtonian itu bukan cuma berpengaruh dari istilahnya kan kalau awal-awal kita belajar kemarin kan lebih ditekanin ke arah istilahnya kayak semakin apa ya semakin kuat atau semakin besar gaya yang diberikannya maka dia akan ini kan tidak linear dengan perubahan viskositasnya. Berarti kalaupun tidak linear itu disebabkan oleh temperatur atau faktor eksternal lain selain gaya itu tetap jatuhnya tidak Newtonian ya Pak? Iya. Tapi nanti ujungnya begini. Masalahnya gini loh, saya itu nggak bisa membuktikan itu bahwa itu non Newtonian. Kenapa? Karena padatan tersebut itu terjadinya di temperatur tinggi gitu loh. Dan kita nggak bisa mengukur padatan tersebut di dalam rheometer. Tapi yang jelas kira-kira itu adalah non Newtonian. Kenapa? Yang jelas viskositasnya naik, itu kekentalan itu nggak ada urusan dengan Newtonian, tetapi hambatannya naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada padatan di situ. Simply itu aja. Jadi kalau Anda nanti taruhlah kerja di Kementerian PUPR gitu ya, Anda mengalirkan air sungai dengan air bah, ya air bah itu air bah ya, air banjir bandang, ya. Itu beda, karakteristiknya beda. Oke, air sungai dengan air bah itu beda karakteristiknya. Tapi somehow kita tahu itu beda, tapi gimana mengetahui gamma, mengetahui taunya kita nggak bisa ya. Gimana air bah gitu ya. Kadang-kadang sering kita cek aja pokoknya. Jadi sifat fluida kenapa disebut Newtonian? Kita kasih gaya 10 Newton karena ada gaya aksi reaksi ya. Dia bergeraknya lurus, misalkan naiknya 1 meter per sekon. 20 Newton 2 meter per sekon. Itu aja Newtonian itu. Kalau Newtonian itu enggak, it's unpredictable sebetulnya. Ya ini yang saya ajarkan hari ini mengukur delta P itu hanyalah pendekatan eksperimental saja. Oke. Bisa jadi nanti berbeda. Tapi tetap nggak boleh, oh ini eksperimen, nggak usah mikir saya. Ya kayak gitu juga. Anda harus bisa memberikan estimasi paling baik pada atasan Anda. Oke. Gitu aja ya. Jadi belum tentu. Berarti kalau misalkan air itu dia nggak dianggap dia dianggap Newtonian karena sekalipun dia apa ditingkatkan diturunkan suhunya sampai membeku itu kayak dia tetap sama apa sih namanya interaksinya tetap sama sampai dia berubah jadi es gitu ya Pak? Iya, sampai turun temperaturnya. Jangan air ngomongnya Jo. Kemarin di video saya tunjukkan madu ya. Madu panas sama madu dingin kan lebih kental madu dingin ya. Tapi madu dingin itu tetap disebut Newtonian. Karena dia memberikan
gaya reaksi yang sepantar, yang sama untuk tiap gaya aksi yang diberikan pada dia. Ini hukum ketiga Newton kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ada aksi, gaya aksi, reaksi. Ya, seperti itu. Ini simple gitu aja. Jadi belum tentu yang lebih encer itu Newtonian, belum tentu. Karena kemarin kita tunjukkan siapa yang lebih encer, tepung maizena atau madu dingin gitu. Lebih enceran tepung maizena. Tapi kalau kita pukul dia nggak mau membuka dia nggak permukaannya tidak terbuka, jadi memberikan gaya reaksi yang berbeda. Sementara kalau madu dingin itu ya kalau kita aduk-aduk, kita pukul itu sama untuk maka dari itu kalau di soal fluida non-Newtonian itu biasanya saya kasih tahu di spek soalnya. N-nya berapa? Yang jelas N-nya tidak sama dengan 1, ya dia adalah fluida non-Newtonian. Simple, sesimpel itu. Kalau N-nya, kalau nggak saya kasih tahu, saya kasih tahunya via data rheometer. Supaya Anda nyari sendiri. Anda cari sendiri K dan N-nya berapa. Udah itu aja. Ya. Jadi seperti itu. Tapi nggak bisa, belum tentu juga sih, itu hanya keumuman aja. Tapi memang keumumannya kalau ada sesuatu yang padat di situ, dia menjauh dari Newtonian. Dia menjauh. Ya, seberapa jauhnya ya kita harus ukur jauh. Nggak ngerti saya. Jadi bisa jadi berbeda apa yang saya katakan. Artinya begitu ada padatan di situ, sifatnya menjadi non predictable sebetulnya. Ya, Anda cek aja air bah itu gimana. Kampungnya pernah ngelihat air bah nggak Anda? Air bah, pernah lihat air bah, air banjir gede, lumpur kemana-mana. Pernah nggak Anda lihat seperti itu di kehidupan apa? Oke, jadi yang jelas kalau di soal fluida non-Newtonian itu saya kasih tahu N-nya berapa, atau saya kasih tahu tau versus gamanya gimana. Nah, Anda silakan itu. Ya. Mengenai tadi industri karbama tadi mengapa seperti itu know-how saja. Bisa jadi di tengah-tengah dari pipa masih Newtonian, tapi agak ke pinggir udah nggak Newtonian. Karena membeku gitu loh. Ya pasti ada. Menjauh dari Newtonian pasti kalau yang membeku. Oke, itu aja ya. Jadi nggak susah. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pernyataan lain? Pertanyaan lain? Gampang ya. Saya minta Anda, ya. Saya minta Anda. Ini tugas mandiri, tapi saya yakin ini akan membuat nilai Anda bagus. Buat cheat sheet, ya, mengenai tahap-tahap perhitungan. Oke. Kalau yang diketahui N sama K, apa yang dihitung? Kalau yang diketahui tau sama gamma, apa yang dihitung? Oke. Itu penting sekali ya. Cheat sheet-nya penting ya. Oke. Karena itu bisa perbedaan antara nilai A dan nilai C di dalam ujian. Ya. Dan cheat sheet nanti bisa Anda simpan. Oke. Masukkan map ketika sudah lulus MATLU, simpan. Mungkin dipakai untuk ujian komprehensif, atau dipakai untuk rancang pabrik, atau dipakai untuk kerja. Ya. Oke. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah jam 8.46, sudah 50 menit lebih. Pesan saya untuk Anda, bangun pagi ya. Oh ini loh, kalau saya dulu waktu kuliah itu, saya kosan saya di situ ya, di situ tuh naik situ deket itu ke sana ya, balik belakang saya di situ. Kuliah jam 7 tuh saya jam 6.15 sudah berangkat ke kampus. Ya, jalan kaki. Ya, mandi air dingin. Bandung tahun 2004 lebih dingin dari sekarang. Ya. Jalan kaki, turun, jalan kaki. Dan saya selalu biasakan sebelum dosen masuk, saya udah masuk gitu. Yang mau Anda sebelum saya masuk aja standby aja dulu, tidak apa ya. Nggak apa-apa ya, maksudnya jangan ngepas gitu loh.
Saya sendiri juga kalau waktu saya terbatas, saya suka ngepas, cuman Anda kan masih mahasiswa, jadi masih nggak banyak kesibukan. Ya, Anda ngomong chaos, ujian ini, posting misalkan lihat postingan di tips receh itu ya, kayak gini chaos ujian, itu ujian Anda ngerti yang bikin ujian lebih chaos lagi. Oke, dan yang bikin ujian udah punya keluarga, udah punya anak istri, artinya ada hal lain yang harus diperhatikan selain perhatikan kelas Anda gitu. Ya, nanti kalau enggak mutu Anda bisa jatuh nanti ya. Mutu Anda sebagai sarjana ITB bisa jatuh. Ya, itu simple memanusiakan manusia lain. Ya. Oke, ya, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Kita pekan depan insya Allah belajar bab terakhir yaitu mixing. Oke, mengenai scale up dan mixing. Terima kasih. Saya ucapkan sehat selalu ya. Jangan lupa olahraga. Jangan rebahan terus biar badannya fit. Oke. Cari tempat yang nggak ada bersinggungan dengan orang luar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.